Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa di hari-hari seperti ini adalah hari-hari yang menyenangkan ya. Karena Tuhan telah berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengirim kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Baiklah, kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Inilah kami di hadapan Engkau saat ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan pun hadir. Terima kasih buat Roh Kudus, seorang penolong yang selalu setia kepada kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, memberkati, menolong, sehingga hati, pikiran, fokus kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terlebih daripada itu Tuhan, kami minta Roh Kudus memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, saya mau ngajak kita bangkit berdiri dengan sukacita. Kita mau naikkan satu pujian kepada Tuhan yang mengatakan, dengarkanlah suara nafiri. Amin.
Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Kita mau bilang sama Tuhan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau
diri setiap kami di rumah kami. Ya dalam baya shinda dalam. Ya dalam baya shinda dalam. Yesus, kami percaya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja. Cara yang mustahil dan cara yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Cara yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja antara kita. Cara yang mustahil dan tiada yang sukar. Turut bekerja. Cara yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Cara yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Cara yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja. Karena Roh Allah turut bekerja Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi kami orang yang percaya, karena ada Roh Allah yang bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Allah yang baik menyertai pemberitaan firman ini, mengurapi, memakai firman ini, menguatkan, menghiburkan, menopang kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang percaya yang efektif dalam pelayanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, selamat beribadah. Sekali lagi saya ucapkan kepada kita semua pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topik yang diberikan kepada saya, yaitu mengenai Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi sangat vital bagi orang percaya di masa kini. Nah, khotbah saya pagi hari ini saya akan beri judul harus dibaptis Roh Kudus. Saya akan katakan lagi sekali lagi bagi kita, harus dibaptis Roh Kudus. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kenapa
pertanyaan yang harus kita ajukan, kenapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus? Saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Bapak Ibu boleh membaca di rumah masing-masing, ya. Alkitab mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Sekali lagi saya bacakan kepada kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan. Kebenaran yang pertama yang harus kita pegang teguh-teguh dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, tidak bisa dibantah, tidak bisa ditawar, tidak bisa diganti dengan hal-hal yang lain, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Karena kalau ada keselamatan di luar Kristus, maka sia-sialah segala pengorbanan orang-orang percaya yang sebelum kita, sia-sialah kita beribadah, sia-sialah kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, sia-sialah kita hidup kudus dan memberikan hidup kita kepada Tuhan. Bahkan sia-sialah kematian Kristus di kayu salib kalau ada keselamatan selain di dalam Kristus Yesus. Nah, inilah yang menjadi dasar pembicaraan kita pagi hari ini. Kenapa kita harus dibaptis oleh Roh Kudus? Karena setiap orang percaya, saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, dimanapun kita ada pagi hari ini, bahwa setiap orang percaya punya tanggung jawab untuk mengabarkan kabar baik. Amin. Setiap orang percaya punya panggilan untuk mengabarkan kabar baik. Apapun profesi kita, pekerjaan kita, budaya kita, lingkungan kita, bahwa kabar baik adalah sebuah keharusan untuk disampaikan kepada siapapun. Matius 28 ayat yang ke-20, Alkitab mengatakan demikian. Matius 28 ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah bagian dari amanat agung yang Tuhan berikan, bukan hanya kepada murid-murid Yesus pada zaman itu, bukan hanya kepada gereja mula-mula, tetapi kepada kita yang hadir dan beribadah pagi hari ini, bahkan setiap orang percaya yang mendengar firman ini, bahwa ini adalah perintah yang datangnya dari Yesus Kristus, adalah tanggung jawab kita untuk mengabarkan kabar baik dimanapun kita berada. Nah, pertanyaannya adalah, kita adalah orang-orang biasa. Kita dipenuhi dengan segala kelemahan, kita dipenuhi dengan segala keterbatasan, kita dipenuhi dengan segala kekurangan. Itu sebabnya Yesus melarang para murid untuk pergi memberitakan Injil sebelum mereka menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 sampai yang kelima. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 yang sampai yang kelima. Ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi begitu pentingnya peran Roh Kudus ini dalam kehidupan para murid di masa itu, sehingga Yesus sendiri melarang mereka untuk pergi mengabarkan kabar baik, mengabarkan keselamatan di dalam Kristus, mengabarkan kerajaan Allah sudah dekat. Yesus melarang mereka karena peran Roh Kudus sangat penting di dalam pengabaran Injil kerajaan Allah. Nah, pertanyaan yang harus kita ajukan kepada kita pagi hari inilah, Kenapa kita harus dibaptis Roh Kudus? Karena baptisan Roh Kudus itu dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri. Ya, di dalam Markus 1 ayat 8, Markus 1 ayat ke-8 mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, kata Yohanes, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Yaitu Yesus Kristus sendiri akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, ini janji Tuhan.
bagi setiap orang percaya. Ini hak kita sebagai orang-orang yang telah memberikan kehidupan kita kepada Yesus. Ini janji Tuhan, setiap kita akan dibaptis oleh Yesus Kristus sendiri. Karena itulah kenapa kita harus dibaptis Roh Kudus. Karena kita tidak bisa melayani, kita tidak bisa melakukan pelayanan dengan efektif, kita tidak akan bisa melakukan hal-hal yang besar tanpa penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebelum saya datang ke sini, baru-baru saja saya melayani 2 orang di sebuah warung mie ayam, Bapak Ibu. Saya tidak merancangkan, tidak mengundang mereka datang, tiba-tiba mereka datang dan ngobrol-ngobrol minta didoakan. Sekalian nih Pak, karena Bapak kan pendeta, saya tolong doain dong. Saya ngobrol, saya doakan, dan dia bisa menangis di pinggir jalan, Bapak Ibu. Mereka bisa tersentuh oleh kuasa Tuhan di pinggir jalan, nggak harus datang ke gereja, nggak harus datang ke sebuah KKR. Roh Kudus bisa memampukan saudara melakukan hal-hal yang luar biasa. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus adalah karena baptisan Roh Kudus itu seperti pintu kepada hal-hal rohani yang lebih besar. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah dibaptis Roh Kudus, puji Tuhan. Tapi jangan pernah merasa puas, karena kita baru saja menikmati sedikit dari hadirat Tuhan, dari kuasa Tuhan. Ada begitu banyak rahasia ilahi yang harus kita kejar, yang harus kita cari, yang harus kita minta kepada Tuhan. Jadi baptisan Roh Kudus adalah pintu untuk kita mengalami hal-hal yang lebih besar bersama dengan Tuhan. Ya, baptisan Roh Kudus memberikan kuasa untuk melayani. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Alkitab mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Nah, kuasa di sana bukan hanya berbicara sesuatu yang luar biasa, tapi itu sebuah kekuatan, akan memberikan saudara kemampuan, bahkan karunia-karunia yang ada Tuhan berikan kepada saudara. Tanda-tanda ajaib akan menyertai kehidupan saudara. Tahukah saudara kenapa hari-hari ini kehidupan kekristenan kita menjadi lesu? Kehidupan kekristenan kita menjadi suam-suam karena kita tidak lagi mengalami hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kehidupan kita menjadi flat, tidak ada lagi hal-hal adikodrati yang Anda alami bersama dengan Tuhan. Itulah yang menyebabkan kehidupan rohani kita menjadi suam. Kita tidak lagi bergairah, kita tidak lagi bersemangat dalam ikut Tuhan, karena tidak ada lagi hal-hal yang luar biasa yang engkau alami bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dengan Roh Kudus, saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih, bukan bermaksud untuk menyombongkan diri atau membesarkan diri, tapi ini pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Ketika saya di Bali, saya mencari kamar di sebuah rumah sakit untuk istri saya bersalin. Saya bertemu dengan satu ibu dan seorang anak yang sakit leukemia, udah stadium 4. Hari itu dia harus pulang karena bukan karena dia udah sembuh, tapi pulang karena dokter udah bilang nggak bisa lagi, tinggal tunggu waktu saja. Nah, waktu itu saya tergerak oleh Tuhan, tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Ya, saya minta kepada ibu, bolehkah saya berdoa untuk anak ibu yang sakit ini? Oh boleh, beli, silahkan. Tapi saya Kristen, Bu. Saya tahu ibu Hindu kan ya? Ya, dia seorang Hindu. Dan saya berdoa. Saya tidak minta dia untuk bermacam-macam segala macam. Saya cuma berdoa, Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan turun atas anak ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Saya menangis. Hati saya begitu pedis. Hati saya tiba-tiba seperti diremas dari dalam gitu ya. Dan setelah peristiwa itu saya lupa. 3 bulan berikutnya beliau telepon, puji Tuhan Pak John, puji Tuhan Pak John, anak saya sudah sekolah. Wow. Padahal waktu itu sudah disuruh pulang supaya nunggu kematian saja. Tapi Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Anda bisa melakukan hal-hal yang sangat besar, yang melampaui akal pikir saudara, kalau Roh Kudus saudara izinkan untuk masuk.
menguasai kehidupan saudara. Tahukah saudara ayat yang kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12? Siapa yang bicara? Petrus. Petrus yang bicara. Petrus seorang yang tadinya takut, melarikan diri, menyangkal Yesus, dan hanya bertemu seorang anak dibilang, bukan, saya bukan pengikut Yesus. Tapi hari itu dia berbicara di hadapan para majelis agama, dia berhadapan dengan pemuka-pemuka agama yang menyalibkan Yesus, yang mengatakan salibkan dia, yang mengatakan bebaskan Barnabas, salibkan Yesus. Di hadapan orang-orang inilah Petrus mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dari mana datangnya keberanian seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Dari seorang penakut yang melarikan diri, meninggalkan Yesus. Tapi hari itu dia penuh dengan keberanian menghadapi para majelis agama, menghadapi orang-orang yang menolak Yesus, menghadapi orang-orang yang bahkan memilih kejahatan daripada kebenaran. Pada hari itu dia mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, mungkinkah pada waktu itu ya Petrus menghadapi kematian? Mungkin saja. Nggak ada yang tidak mungkin. Orang yang sama yang menyalibkan Yesus, kelompok yang sama yang mengatakan salibkan dia, kelompok yang sama. Petrus berdiri dan dengan penuh keberanian mengatakan, hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita manusia harus kita akui penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kecemasan. Tapi dengan Roh Kudus, Bapak Ibu, Roh itu akan memampukan saudara, akan memberikan kekuatan, bahkan untuk menanggung hal-hal yang di luar kekuatan saudara. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini minta kepada Tuhan, minta pengurapan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta kuasa Tuhan untuk dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bahkan para penafsir ya menafsirkan Kisah Para Rasul bahwa baptisan Roh Kudus adalah pengalaman normal orang percaya pada masa itu. Saudaraku, orang-orang dipenuhi Roh Kudus pada masa itu adalah pengalaman biasa, bukan hal-hal yang aneh seperti zaman sekarang. Hari ini Bapak Ibu, waktu zaman saya ya, waktu saya baru bertobat, tangan-tangan nunjuk-nunjuk, orang gila tuh. Masa orang doa nangis-nangis? Masa orang doa teriak-teriak? Masa orang doa gitu-gitu ngomongnya artinya nggak tahu? Tapi pada zaman itu para penafsir mengatakan bahwa baptisan Roh Kudus, bahwa fenomena kebangunan rohani, berbahasa roh dan kepenuhan Roh Kudus itu hal yang normal, hal yang biasa. Harusnya itu pun menjadi sesuatu yang biasa di dalam gereja Tuhan. Amin. Harusnya itu menjadi sesuatu yang normal dalam gereja Tuhan, bukan menjadi sesuatu yang langka. Hari-hari ini saya melihat bahwa fenomena karya Roh Kudus, ya pekerjaan Roh Kudus dalam gereja menjadi sesuatu yang langka. Bahkan menjadi sesuatu yang aneh kadang-kadang, karena saking jarangnya terjadi. Tapi saya mau ingatkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan bahwa pengalaman dengan Roh Kudus, berjalan dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus adalah sesuatu yang harusnya menjadi normal dalam kehidupan saudara. Menjadi hal yang normal ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang, terus saudara berdoa dan orang mengalami mujizat. Itu hal yang normal karena Alkitab mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa. Hal yang normal ketika Bapak Ibu mendoakan orang, tahun depan lu punya anak. Betul? Saya mengalaminya Bapak Ibu. Ya, waktu saya di Bali, saya ngobrol sama teman saya, udah lama nggak ketemu, bertahun-tahun, udah 5 tahun nggak punya anak. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan hati saya, bro, lu udah lama nggak punya anak ya? Oh iya bro, doain dong. Saya berdoa, saya dapat kesan, tahun depan kamu punya anak. Bukan saya menjadi orang yang jadi sok-sok tahu, bukan, tapi karena ada kesan di hati saya. Dan puji Tuhan, Tuhan genapi, amin.
tahun depan dia punya anak. Nah, hal-hal seperti ini harusnya ada dalam gereja. Hal-hal seperti ini harusnya ada dalam setiap orang percaya. Bukan hanya komoditinya orang-orang hamba Tuhan seperti saya, mungkin WL yang tadi, atau hamba-hamba Tuhan. Bukan, ini menjadi sesuatu hak dan bisa dilakukan setiap orang percaya. Karena Roh Kudus bukan milik segelintir orang. Roh Kudus bukan milik rohaniawan saja. Roh Kudus diberikan kepada setiap orang percaya. Nah, bagaimana kita menerima Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian? Ya, saya mau katakan, saya mau tegaskan bahwa baptisan Roh Kudus, ingat, yang baptis adalah Yesus. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah karunia, pemberian. Amin. Saudara nggak bisa paksa. Bisa saudara paksa yang ngasih? Nggak bisa. Nah, Roh Kudus, baptisan Roh Kudus nggak bisa diajarin seperti banyak orang-orang ajarin. Enggak. Ya. Baptisan Roh Kudus bukan karena jasa saudara. Udah 10 tahun ke gereja, enggak. Udah 10 tahun berpuasa, enggak. Tapi kasih karunia Tuhan. Amin. Ini harus kita pahami bahwa baptisan Roh Kudus itu adalah hak sepenuhnya dari Sang Pemberi baptisan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, dari segi kita, dari sisi kita orang percaya, kita harus menerimanya dengan iman dan ketaatan. Ya. Karena janji Allah kepada yang mencari dan haus dan lapar akan mendapat. Kita akan baca di dalam Lukas 11 ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat ke-13, bisa bantu saya? Ya. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, sebelum ayat ini adalah mengenai topik mengenai berdoa. Ya, Yesus sudah mengajarkan bagaimana kita berdoa, yaitu carilah, ketoklah, mintalah. Nah, kata carilah, ketoklah, dan mintalah itu sebuah kata perintah yang harus dilakukan terus menerus. Perintah yang harus dilakukan terus menerus, dan puji nama Tuhan, perintah ini disertai dengan janji Tuhan yang mengatakan bahwa barang siapa mencari akan mendapat. Bahkan siapa yang meminta akan menerima. Siapa yang mengetok pintu, baginya pintu dibukakan. Ini janji Tuhan. Jadi perintah tadi disertai dengan janji kepastian bahwa apa yang saudara lakukan akan direspon oleh Tuhan. Amin. Dan gambaran ini dan kemudian ayat yang berikutnya disampaikan, jikalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu, mesti kita pahami bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat-sangat baik. Nah, Allah itu adalah Allah yang baik. Karena Dia yang baik, di dalam dirinya ini tidak bisa merancangkan yang jahat bagi saudara. Amin. Tidak ada dalam pikiran Bapa di surga, hasrat Bapa di surga, harapan Bapa di surga untuk saudara mengalami hal-hal yang jahat. Bahkan ada satu lagu yang mengatakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Puji Tuhan, bahwa di dalam pikiran Allah, di dalam perasaan Allah, di dalam kehendak Allah adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Amin. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita adalah mencari, meminta, mengetok dengan terus menerus. Ini janji Tuhan. Imani, minta kepada Tuhan, imani bahwa Tuhan akan memberikan
Roh Kudusnya kepada saudara. Tapi ingatlah bahwa pengurapan Roh Kudus ini bukan untuk happy-happy, Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk show off waktu ibadah, kenceng-kencengan bahasa roh, enggak. Ya. Bukan. Pengurapan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara adalah memberdayakan saudara melayani lebih efektif. Memampukan saudara untuk melakukan hal-hal adrikodrati. Bukan untuk kasih lihat orang bahwa saudara lebih rohani dari yang lain, bukan. Tapi orang-orang yang punya hati melayani Tuhan, orang-orang yang punya hati untuk bawa jiwa datang kepada Tuhan, orang-orang yang punya hati untuk melihat orang dibebaskan, untuk orang-orang seperti inilah Roh Kudus dicurahkan. Amin. Dan tandanya orang dibaptis oleh Roh Kudus, ya, dari sekian banyak ayat adalah ditandai dengan berkata-kata dalam bahasa lain. Ya, berkata-kata dalam bahasa lain. Saya tidak mau bicara dia berbahasa roh, tapi berkata-kata dalam bahasa lain. Mungkin dia bisa bahasa Tionghoa, bisa bahasa Italia, bisa bahasa Buru, bisa bahasa orang Papua, saya tidak ngerti. Tapi yang saya tahu itu adalah tanda yang Alkitab tuliskan di Alkitab kita. Bukti bahwa orang dibaptis Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa lain. Bukti fisik. Bukti batiniahnya apa? Adalah kehidupan yang menghasilkan buah, Bapak Ibu sekalian. Kehidupan yang menghasilkan buah. Apa buahnya dalam kehidupan kita? Ya, berapa orang yang saudara doakan? Berapa orang yang saudara bawa datang kepada Tuhan? Itu menjadi buah yang menjadi bukti bahwa ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya rindu setiap kita pagi hari ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan dimanapun saudara berada. Saya undang Bapak Ibu melipat tangan saudara dan berdoa bersama-sama dengan saya pagi hari ini. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Engkau yang sudah menebus aku dari segala pelanggaran-pelanggaran dosaku, Tuhan. Aku mau bertobat dan aku mau menyerahkan kehidupanku dalam tangan Tuhan. Bapa, aku mengundang Engkau Tuhan, bebaskan aku hari ini. Lepaskan aku dari segala dosa-dosaku, dari segala jerat-jerat hidupku, dan baptislah aku dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan baptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Rapataka syikiri dasarmu. Haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Bapak Ibu dimanapun yang ada hari ini, kalau engkau merasakan sesuatu, jangan keraskan hatimu. Biarkan Roh Kudus mengerjakan hatimu dimanapun engkau ada. Di tempat dudukmu, dimanapun engkau ada, engkau mendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarkan Roh Kudus bekerja dan memenuhi hidupmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami sungguh percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa di dalam pikiran-Mu, dalam perasaan-Mu, dalam kehendak-Mu adalah kehidupan kami yang berguna Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami orang-orang dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Tuhan, aku berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Tuhan jamah dimanapun ada. Yang sakit aku berdoa Engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Yang dengan segala pergumulan permasalahan keluargamu, di dalam nama Yesus akan ada jalan keluar bagi masalahmu yang kau hadapi. Yang mengalami letih lesu dan beban berat, engkau dikembali, dikuatkan, disegarkan oleh Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa di surga. Kami naikkan syukur kami dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Baik, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta John Manalu yang telah menjadi berkat bagi kita pada hari ini. Doa kami kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak dan keluarga, serta menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang mau memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di GSA Batu Tulis Raja Wali, ada persembahan P1000, persembahan ucapan syukur, persembahan perpuluhan, persembahan sulung. Persembahan boleh diantar ke gereja. Gereja buka setiap hari, dimulai dari pukul 7 sampai pukul 10. Jika Bapak Ibu tidak sempat datang ke gereja, bisa juga kita transfer ke rekening gereja Bank BCA 5890134 atas nama GSJA Batu Tulis Raja Wali. Terima kasih kepada semua jemaat GSJA Batu Tulis Raja Wali yang telah setia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Info lainnya, doa bersama setiap hari Senin melalui aplikasi Zoom pukul 19 waktu Indonesia Barat. Link Zoom akan di-share di grup WhatsApp info gereja atau beberapa grup lainnya. Ibadah komunitas setiap Rabu 1 dan 3 melalui aplikasi Zoom juga. Selain komunitas, ada juga KKA-KKA ya Bapak Ibu yang diadakan minggu kedua dan keempat. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum bergabung, silakan bergabung dengan cara menghubungi Ibu Gembala atau koordinator KKA. Sekian info kita hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah ini, kita mau bilang kepada Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku.
Kami perlu Roh Kudus. Kami perlu Engkau. Tuhan, hamba tersentuh dengan satu kesaksian yang Bapak John bawa pada hari ini. Ada banyak keluarga-keluarga muda yang menantikan seorang anak di tengah-tengah mereka, Tuhan. Asal mereka percaya, Tuhan, Kau pasti memberi. Kau yang memberkati, Kau yang membukakan. Apa yang mustahil bagi kami, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Kami klaim janji ini. Kami akan melihat perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga hal itu akan menjadi kesaksian di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjalanan ibadah. Mulai dari awal pertengahan hingga selesai. Terima kasih buat campur tangan Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu yang begitu hidup. Kiranya hal itu boleh tergenapi dalam hidup kami. Sehingga ketika kami dibaptis Roh Kudus, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk menyombongkan hidup kami lebih rohani Tuhan, tetapi kami boleh memakai kuasa Roh Kudus untuk memiliki passion di dalam melayani Tuhan. Sehingga Roh Kudus benar-benar bermanfaat seperti yang Tuhan kehendaki. Memberkatilah Tuhan setiap kami percaya bahwa Tuhan telah lebih dahulu melayani kami. Sehingga kami kalau melayani Engkau pun Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih, biarlah firman-Mu ini kami tanam dalam hati kami. Jatuh ke tanah hati yang baik, sehingga menghasilkan buah yang baik. Sehingga kami semua yang mendengar, baik kami yang ada di tempat ini, juga Tuhan, saudara seiman kami, orang tua kami, adik kakak kami yang ada di rumah saat ini, yang mendengarkan firman-Mu, kami juga percaya bahwa Engkau memberkati mereka. Memberkati Bapak John yang menjadi berkat di antara kami. Biarlah Tuhan jadikan beliau menjadi pelayan Tuhan yang efektif, pelayan Tuhan yang menjadi berkat dimanapun beliau berada. Seluruh keluarganya ada di dalam Tuhan Allah yang ajaib. Kami juga berdoa buat semua pemusik Tuhan yang mengasihi Engkau, yang setia kepada Engkau sampai hari ini. Kami percaya bahwa apa yang mereka gumuli, mereka akan melihat tangan Tuhan yang bekerja, sehingga itu boleh menjadi kesaksian yang hidup dalam hidup mereka, dan mereka boleh melayani Engkau dengan passion, semangat yang dari Tuhan. Kami yang melayani Engkau di bagian pemandu sound system, pemuji well singer, kami juga percaya bahwa berkat yang sama Tuhan juga memberkati kami. Sebentar kami akan pulang dari tempat ini Tuhan. Seperti kami datang, demikian kami pulang. Kami boleh baik-baik saja. Kami dapat bertemu dengan keluarga kami tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini mengalami kekurangan. Tuhan, Engkau yang melimpahkan berkat-Mu atas mereka, sehingga boleh mereka cukup Tuhan dan mengucap syukur. Dan bagi mereka yang sedang sakit terbaring saat ini, atau mereka punya gejala lain yang sakit yang mungkin mereka tidak sadari sekalipun, kami berdoa dari tempat ini, oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Bagi mereka yang sedang kecewa, bagi mereka yang sedang masalah dalam keluarga, Engkau juga Tuhan Allah Roh Kudus menghibur mereka, sehingga mereka kembali bersatu dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami telah selesai, tapi Tuhan tidak pernah selesai bagi kami mengerjakan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan bukan hanya di mimbar ini memuliakan Tuhan, tetapi setelah pulang dari tempat ini, turun dari mimbar ini, turun dari pelayanan ini Tuhan, keluar kaki kami dari tempat ini, kami juga memuliakan Tuhan. Hidup kami memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat tangan, nanti Bapak John akan berdoa berkat.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapak terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati oleh Tuhan. Dan selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan pakai air bersih yang mengalir. Amin. God bless you.